Bertemu lagi dalam suasana yang santai, asik, tapi menarik ini. Kita akan membahas kali ini mengenai kejahatan tidak akan bertahan lama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ketidakadilan dan kejahatan seolah-olah menguasai hidup ini, menguasai dunia ini. Banyak orang jahat, bergelimang harta, hidup mewah, dan disukai. Tetapi orang baik dikucilkan, bahkan disingkirkan. Hukum seolah-olah bisa dibeli dengan uang. Mereka yang punya uang bisa seakan-akan mengatur kemana arah hukum, sedangkan yang tidak punya uang hanya bisa pasrah menerima nasib yang akan menimpa mereka. Terlebih di zaman sekarang ini, kejahatan mengancam dan ada di sekeliling kita, seakan-akan mereka yang jahat, yang punya kuasa atas hidup kita. Kejahatan seperti raksasa yang kuat, seolah-olah kita tidak mampu dan tidak berdaya untuk menghadapinya. Kerap kali kita merasa jengkel dan kesal karena orang-orang jahat hidupnya lebih baik dari kita. Tetapi yakinlah dan percayalah, kejahatan tidak bertahan lama. Kejahatan tidak berlangsung selama-lamanya. Seperti contoh pada masa era Perang Dunia Kedua, Mussolini dan Adolf Hitler, akhirnya mereka kalah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar jahat pada masa itu. Tapi akhirnya mereka kalah dan mati. Meski mereka kelihatan begitu kuat, begitu perkasa, tetapi selalu ada cara Tuhan untuk menumbangkan, menaklukkan, bahkan mengalahkan mereka. Begitu juga pada zaman Nuh. Bagaimana orang-orang jahat akhirnya binasa dan hanya Nuh beserta seisi keluarganya 8 orang yang selamat. Begitu juga pada zaman Sodom dan Gomora. Kejahatan mereka juga tidak bertahan lama. Tuhan akhirnya membinasakan, membumi hanguskan Sodom dan Gomora, dan hanya Lot beserta putrinya dan mantunya yang selamat, sedangkan istrinya sendiri juga binasa menjadi tiang garam karena melihat ke belakang. Tuhan seakan-akan membiarkan yang jahat dan yang baik hidup bersama, tumbuh bersama, seperti lalang dan gandum. Seolah-olah lalang menguasai gandum, begitu cepat subur dan berkembang. Tapi yakinlah, pada akhirnya lalang akan dicabut dan gandum akan menghasilkan panen yang melimpah, yang berguna. Benih gandum akan masuk ke dalam lumbung, sedangkan lalang hanya dikumpulkan untuk dibakar dan dihanguskan. Demikian juga pada akhirnya orang-orang baik akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Tuhan, sedangkan orang-orang jahat pun mendapat ganjaran yang setimpal, yaitu kematian kekal. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah iri terhadap orang-orang yang berbuat jahat, dan jangan pernah terpikir untuk berbuat jahat. Yakinlah, kejahatan itu tidak bertahan lama. Dia hanya sebentar.
dan waktunya hanya sementara. Tetaplah berbuat baik, teruslah berbuat baik, niatkan selalu yang baik, dan usahakan untuk berbuat baik. Karena pada akhirnya Tuhan pasti membalaskan kebaikan kita dengan berbagai cara. Dan pada akhirnya seperti ada tertulis dalam Matius 13 ayat 49, demikian firman Tuhan. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi, yakinlah kejahatan dan kebaikan pasti akan dipisahkan Tuhan. Karena Tuhan itu adil adanya. Semua orang akan menerima apa yang ditaburnya. Semua orang akan menerima hasil dari perbuatannya. Jadi, teruslah berbuat baik, beritakan yang baik, sebarkan yang baik, dan selalulah bagikan hal-hal yang baik. Semoga ini menginspirasi.